Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar dalam hadirat Tuhan. Setiap saya khotbah di PD Victory, saya merasa di rumah sendiri. Karena saya dekat dengan orang-orang di sini adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Come breathe upon me. Jangan banyak bergerak, jangan banyak ngomong, fokus sama Tuhan. Jangan banyak buka handphonenya, taruh di tas dulu sampai kita belajar firman. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Mau jempalitan, gulung-gulung, mau jerit, mau ngapa-ngapain, hidupmu tidak akan jadi apa-apa. Butuh Tuhan, perlu Tuhan, dan perlu membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Di sini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya datang sampai ke tempat sini, beri waktu, beri duitnya datang ke tempat sini. Bukannya sekedar ikut ibadah, tapi pingin ngalami Tuhan. Dan di tempat ini adalah orang-orang yang pingin benar-benar ngalami Tuhan. Tahu gak, kerinduan dan kelaparanmu akan mengundang hadirat Tuhan. Itu powerful dan dahsyat. Bapak Ibu, penyembahan itu fokusnya kepada Tuhan loh, bukan pada diri sendiri loh. Ibadah itu fokusnya sama Tuhan, bukan pada diri sendiri. Ketika Bapak Ibu nyembah, hati, pikiran, dan perasaan kita tuh fokusnya sama Tuhan. Tapi banyak orang datang kepada Tuhan fokusnya pada diri sendiri. Masalahnya, persoalannya, pusingnya, stresnya, bingungnya, kacaunya. Hari ini belajar beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Sampai memiliki pingin seperti orang ngidam. Orang yang pernah hamil tahu rasanya ngidam itu seperti apa. Pingin Tuhan lebih dari apapun. Kerinduanmu, kelaparanmu akan membuat manifestasi Tuhan real. Tuhan memang ada di mana-mana, Dia adalah omnipresent. Tapi kita butuh His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Tutup matamu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan? Sampai ada beberapa orang rasanya ngalami sesuatu yang berbeda. Angkat tangannya. Saya sebelum ngomong firman, saya ngomong sesuatu tentang keintiman dengan Tuhan. Ini dasar, ini penting sekali. Banyak orang datang kepada Tuhan itu hanya sekedar minta, mohon, pingin sesuatu. Coba kita datang sama Tuhan, beri sesuatu sama Tuhan. Penyembahan itu bicara tentang pribadi Tuhan, bukan keinginan kita dan kerinduan kita. Tapi hati ini loh yang harus diberikan dulu sama Tuhan. Ini penting nih. Saya nggak mau dengar suara handphone, tolong di silent. Kalau nggak dimatiin. I just want to praise you. I just want to praise you. Hati ini harus nempel sama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, hanya datang ngadepin masalah, persoalan, jerit-jerit, nangis-nangis, gulung-gulung, teriak-teriak, histeris, Tuhan gak peduli dengan tangisanmu loh. Kadang Tuhan gak melihat, ini orang ini kerjaannya datang kepada aku. Bapak Ibu bangun hubungan suami istri, itu dibangun atas dasar pengertian. Kalau satunya gak pengertian, pasti bawa belur, kacau. Bayangin, ibu-ibu yang masih ada istrinya, ada suaminya, atau bapak-bapak yang masih ada istrinya, ibu-ibu yang ada suaminya. Ketika pasanganmu hanya datang kepadamu, hanya minta ini, minta itu, pingin ini, pingin itu, lama-lama orang jengah itu. Tahu apa itu jengah itu? Bosen, kesel, benceno, enak. Dan kita seringkali lakukan sama Tuhan seperti itu. Tuhan itu punya perasaan. Tuhan punya perasaan, Tuhan punya selera.
Makanya di kitab Efesus dan kitab Yesaya katakan jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran dan perasaan. Lalu kita pikir Tuhan maha mengerti, lalu kita maunya sendiri, seenaknya sendiri. Kita datang Tuhan mau tahu. Bapak Ibu, Ibu Eli tadi udah bilang, ketika Bapak Ibu ngadapin masalah, Tuhan urusin hatimu kok. Hati ini dulu yang harus dipersembahkan sama Tuhan. Hati ini harus beri sama Tuhan dulu. Waktu kita beri hati kita sama Tuhan, nggak usah minta apa-apa, Tuhan ngerti kalau kita ini anak kesayangannya kok. Kalau Bapak Ibu punya anak kesayangan, semua anak disayangin, tapi ada anak-anak tertentu yang bisa ngambil hati orang tuanya. Betul apa enggak? Kasih Tuhan itu sama. Orang berdosa, orang nggak berdosa, orang benar dikasihi, dapat matahari yang sama, dapat udara yang sama. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki hubungan yang berbeda, kedekatan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu di sini memiliki hubungan kedekatan yang berbeda, nggak usah minta apa-apa, diam saja. Tuhan pasti genapi janjinya. Nggak usah jerit-jeritan jadi orang Kristen. Aku pingin diberkati, aku pingin begini, aku pingin. Senengin hati Tuhan aja. Kuncinya kan kita mau nyenengin hati Tuhan. Kalau ibu-ibu ini bisa nyenengin hati suamimu, apa yang terjadi? Beliin mobil baru, berlian baru, rumah baru, apartemen baru, kasih jajan lebih, karena bisa ngambil hatinya. Tapi kebanyakan kita ngambil hati Tuhan kalau kita lagi jerit-jerit, Tuhan, aku udah pusing, stres, datang kepada Tuhan. Level kita udah gak seperti itu loh. Saya ini orang-orang victory, tahu gak? Ini orang yang haus dan lapar. Saya lihat live IG itu hampir beberapa hari sekali, saya bilang, ini orang, ini kalau orang gak haus lapar gak mau dengerin ini. Ini Bapak Ibu ini orang haus lapar sama Tuhan, kok ngantuk semua? Karena memiliki kerinduan dan kelaparan sama Tuhan, harusnya kita kan naik dalam level yang berbeda. Doa kita bukannya sekedar minta, tapi kita pingin nyenengin hati sang Raja kita, nyenengin hati Tuhan. Dimulainya dari sikap hatimu itu loh. Sikap hatimu dulu ketika datang sama Tuhan, hanya pingin nyenengin hati Tuhan, gak pingin apa-apa. Ngadepin masalah boleh, ngadepin tekanan boleh, ngadepin ibitan boleh, jalanin aja. Wong Tuhan menyertain kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak Ibu Eli khotbah tentang Tuhan pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertain kita, udah banyak sekali. Saya sering dengerin khotbahnya kok. Jalanin aja, nggak perlu khawatir, senengin aja hati Tuhan. Dimulai dengan sikapmu dan hatimu dulu. Ketika engkau datang sama Tuhan mau apa? Ketika datang ibadah ini mau ngapain? Ketika Bapak Ibu datang berlutut di tempat doamu mau ngapain? Minta sesuatu atau kamu beri sesuatu sama Tuhan? Beri hati ini sepenuhnya sama Tuhan. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me. Yakin Tuhan jadi segala-galanya bagimu. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name Most High. Tuhan harus jadi satu-satunya, yang utama dan terutama, yang menempati hidup kita lebih dari apapun. Ketika kita tempatkan Tuhan, kita datang sama Tuhan setiap harinya, pingin kenal hatinya, bangun keintiman setiap hari. Itu yang akan membuat hidupmu berubah dan berbeda. Itu akan membawa perjalananmu mengalami kemenangan dari hari ke hari. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Punya duit banyak, berapa banyak orang punya kaya? Tanpa Tuhan babak belur hidupnya. Berapa banyak orang yang mukanya cantik-cantik? Di sini cantik semua rata-rata, pakai skincare mahal-mahal. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, jadi berkat bagi banyak orang. Di luar Tuhan kita tuh gak bisa ngelakuin apa-apa. Hidup kita gak akan jadi apa-apa.
Kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri, kita jalan seenak perut sendiri. Kita pikir kita punya kemampuan, punya duit, punya pengalaman segala macam, kita jalan terus, kebentur tembok hancur nanti malah dibikin muter nggak jalan. Ngikut Tuhan tuh ngikutin maunya, katakan ngikutin maunya. Ngikutin caranya, ngikutin ritmenya. Yang di belakang kayaknya ngantuk nih, baru makan. Ngikut Tuhan, belum dengar yang di belakang. Ngikut Tuhan, ngikut caranya, ngikut maunya, ngerti perasaannya. Itu baru Kristen yang sejati. Kita ngerti perasaan Tuhan. Ketika kita bikin kesalahan, kita tahu loh ini salah, kita cepat berubah. Ini tahu loh langkah yang aku ambil ini tidak berkenan di hadapan, aku mau berubah. Tapi banyak orang dablek, udah tahu salah ngotot, udah ditegur ngamuk lagi. Ini orang-orang kayak begini perlu bertobat siang hari ini, supaya hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Baru pembukaan. Atau kita tutup aja? Atau masih mau dengar firman? Loh, ini aku baru khotbah, ini baru khotbah ini sekarang nih. You're all I need, you're all I need, Jesus. Galatia 3 pasal yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Tahu nggak? Ini loh artinya hidup ini. Kita mesti ngerti ini. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Hari ini adalah miliknya Kristus. Dan kita berhak menerima janji Tuhan yang dikatakan Allah kepada Abraham itu jadi milik kita. Janjinya apa? Coba buka di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Perhatikan baik-baik, baca ayat ini detail ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ini namanya masih Abram, bukan Abraham, namanya masih Abram. Pergilah ke negerimu, dari sanak saudaramu. Perhatikan garis bawahi, sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, semua orang demen ayat ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Semua orang pengen ini kan? Katakan amin. Loh, ini janji Tuhan, ini milikmu. Suruh amin aja berat banget sih. Amin. Nanti makan bakso ntar lagi tuh, bau dan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Panggilan kita kan ingin jadi berkat kan? Sudah jadi berkat belum? Tanya orang sampingmu. Jadi berkat loh. Tapi seringkali kita ini gak jadi berkat karena kelakuan, sikap, dan tindakan kita yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Coba sepanjang hari direkam perkataan kita. Lebih banyak ngomong apa? Ngomel. Lebih banyak muji Tuhan, nyembah Tuhan, ngomong yang baik, muji. Anak istri suami dipuji. Nah, pada diam semuanya. Belajar. Mulut kita ini harus jadi berkat. Panggilan kita itu jadi berkat loh. Memang panggilan pertama kali kita ini bukan untuk lebih hebat dari orang lain, bukan untuk lebih cantik, lebih kurus, lebih glowing, lebih keren, lebih kaya. Tidak seperti itu. Nikmatin kalau badanmu kondisinya kayak apapun, hari ini bersyukur dan belajar diet. Saya pun juga mau belajar diet nih, mau ngurusin badan. Syukurin, jangan bandingin dengan orang lain, nanti kecewa. Panggilan kita bukan untuk lebih keren, lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar, lebih urapan, lebih jago. Tapi panggilan kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Katakan serupa segambar dengan Kristus. Ketika kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, baru terang kemuliaan itu manifestasi memancar keluar. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi lewat hidup kita. Ngelihat muka ini kan gak terlalu ganteng kan, cenderung coklat, manis, dan kejelek-jelekan. Muji diri sendiri. Tapi karena ada Kristus ini bisa jadi berkat. Ibu-ibu pun
boleh ngadapin masalah pencobaan, gila-gilaan, masalah stres. Lupainlah masalah itu, pasti hadapin kok. Setiap orang punya masalah masing-masing kok. Dan porsinya sesuai yang Tuhan tetapkan kok. Nggak usah pusingin masalah. Ada yang pusing masalah nggak nih? Ada yang punya utang nggak? Loh, diberkati semua ternyata. Nggak ada yang punya masalah kan? Ada apa enggak? Katakan bersyukur. Thank you Tuhan. Buat masalahku. Enjoy dong. Makanya ada lagunya nyanyikan, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ini lagu zaman Musa, ini yang baru-baru ini belum ngerti ya. Aku warisnya, ku ditebus, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Nyengir, senyum. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Waktu senang atau waktu stres? Biasanya kalau ada orang ngeselin, kita biasanya bisa memuji apa enggak? Yang di sini pasti bisa nih, yang di belakang-belakang. Kalau lagi kesel, jengkel, marah, gerundel, ketemu orang bencengno, bisa senyum apa enggak? Tadi aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ini kan bicara sikap hatimu. Kalau kita ingin jadi berkat, sikap hati yang di dalam ini kan mesti beres. Tadi kan udah diajarin, dalam kondisi apapun kita harus jadi berkat kan. Sikap kita harus benar kan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sering kali ngomong, dengerin khotbah saya, sering kali saya pasti dengar kata-kata ini. Aslinya kita akan kelihatan waktu kita ngalami tekanan. Reaksi yang keluar pertama kali dari hidupmu menentukan kamu ini orang cinta Tuhan apa tidak. Tiba-tiba mukamu berubah, bermuram durja, kecut, asem, atau tetap senyum. Aku bernyanyi bahagia. Ekspresi orang bahagia itu ngapain? Coba senyum dulu kanan kiri yang paling manis. Lo ikut Tuhan tuh bahagia kan? Wong kita Petrus katakan setiap kita ngalamin penderitaan suruh ngapain? Suruh berbahagia kan? Kok kayaknya Tuhan tuh kurang kerjaan ya? Memang Tuhan iseng nulis ayat itu. Kita ngadapin masalah tekanan suruh berbahagia. Lagu ini juga sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, bukan dalam kondisi baik. Tadi Ibu bilang, kondisi nggak baik pun kita tetap senyum. Yes, amen. Kita ini hanya sebatas melihat tembok ini loh. Kita nggak bisa melihat cara pandang Tuhan, pikiran Tuhan. Kita sekarang mulai melihat dengan kacamata Tuhan. Bahwa di balik semua persoalan, masalah, enjoy aja, jalan aja terus sama Tuhan. Oh, Tuhan menyertain kita kok. Bapak Ibu, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang begitu powerful dan dahsyat itu, yang membelah laut, yang membuat orang buta melihat, orang tuli berkata-kata, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata. Roh yang powerful dan dahsyat itu tinggal di dalam hidupmu. Kitab Yohanes katakan, dia tinggal di dalammu, dia menyertaimu, dia mengurapimu. Kira-kira hidupmu powerful apa tidak? Berarti apa tidak? Jadi berkat apa tidak? Prakteknya dalam proses diremokan kan, dalam proses dimatikan kan. Suruh ngapain waktu dimatikan? Suruh senyum bahagia, senyum tok ayo wangel iki lho orang Surabaya iki lho. Coba ketawa dulu yang kenceng. Wah gitu. Praktek kamu nanti ya. Di sini aja nggak bisa senyum, bagaimana ngadepin suamimu yang ketus, ngadepin pegawaimu, pegawai sopirmu, orang lain yang benceno ngeselin. Enjoy aja.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan kok. Ngajarin kita untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat seringkali digebukin dulu sama Tuhan ya. Gebukinnya enak kok, tetap ujungnya dapat berkat kok. Hanya seakan-akan rasanya aduh gak kuat ya Tuhan. Setelah selesai masa itu kita senyum toh? Yes. Bener gak? Siapa yang pernah mengalami masalah-masalah berat dan ternyata setelah selesai walah mekur gini toh. Siapa yang pernah khawatir, stres, bingung, gak bisa tidur, mikirin sesuatu yang belum terjadi, setelah terjadi yalah hanya begini toh. Pernah ngalami kayak gitu gak? Latihan apa enggak itu sama Tuhan? Dilatih Tuhan apa enggak itu? Tapi kenapa seringkali terbawa suasana seperti itu? Karena hatimu fokus pada masalah, hatimu fokus pada persoalan. Sekarang fokusnya sama bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ceritanya bukan sama Bu Eli, ceritanya sama Gusti. Tuhan, aku kesel loh sama suamiku, aku kesel sama si A, si B. Kesel Tuhan, boleh marah nggak? Kalau nggak boleh marah, ini Tuhan kalau marah, saya pernah ajarin kan, kalau mau marah izin tuh. Kalau mau ngamuk beras, siapa yang pengen muara meledak? Lah kok kudu suci tak bercacat salah kabeh iki. Siapa sing pernah pengen marah? Yang pernah kesel siapa? Kok nggak ada nih? Nggak perlu dikhotbahin ini Bu, kayaknya ini udah kudus semua. Yang pengen marah meledak dan pengen langsung bereaksi kan kebanyakan. Reaksinya salah kan? Terus nyakitin kan? Nyakitin orang lain, diri kita juga tersakitin, waktu berdoa langsung tertuduh kan? Seneng apa enggak kayak gitu? Tapi kenapa sering kali terulang? Thank you. Sekarang mau belajar ya. Kalau Bapak Ibu pengen marah, kesel, ngamuk, jengkel, pokoknya mau bereaksi jelek, kasih jeda dulu sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku marah? Kasih jeda sama Tuhan. Waktu Bapak Ibu kasih jeda, nanti Tuhan Roh Kudus akan urusin hatimu. Engkau bukan menjadi batu sundungan, lama-lama jadi berkat hidupmu. Karaktermu pelan-pelan diubahkan. Yes, amen. Tapi kalau Bapak Ibu udah dengar khotbah seminggu berapa kali Bu? 4 ya? 4? Banyak, 3. Sering saya tiap hari upload YouTube lagi. Terus dengerin khotbah, kelakuan karaktermu tidak pernah berubah. Lu jadi Kristen model apa gitu loh? Hah? Kerjaannya ngamuk, gerutu, ngomel, ngeluh, benceno, ngeselin. Justru mulai hari ini kita mau jadi berkat. Tahu gak kemana Bapak Ibu pergi ada roh Tuhan menyertaimu. Ketemu orang yang stres, bingung pun duduk diam ngobrol sama dia aja di jamaah Tuhan. Loh sini kok senyum-senyum toh ini. Lapar kita ya. Ngobrol sama orang yang bingung-bingung. Taci kenapa? Lapa konci stres-stres ini duduk bareng tak ceritain. Kan ada roh Tuhan dekat kita. Ada manifestasi Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung, dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam diri kita toh. Yes. Betul apa enggak? Yes. Sekarang bisa melihat kemuliaan dalam hidupmu atau melihat apa selama ini? Harusnya bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi real loh. Jadi berkat apa enggak? Gara-gara pertobatan kita, gara-gara kita diberi hati sama Tuhan, kita bayar harga sama Tuhan, ratusan orang bisa diselamatkan karena keputusan kita loh. Jadi hidupmu tuh berharga apa enggak? Mau disakitin suami, jerat-jerit, tangis-tangisan, ngapain? Gak usah pikirin. Disinggung orang, muara, gak bisa tidur, ngapain? Kita gak minta makan sama orang yang ngomong sama kita kok, jelek-jelekin kita kok. Kita kan makan sendiri toh, bayar sendiri kan. Terus kita kepikiran terus, padahal dia gak mikirin kita. Pinter apa gak itu? Kata kitab Amsal bodoh loh. Kata kitab Amsal bodoh lah yang menyatakan sakitnya. Alah opo ini kejerat. Sakit apa tadi? Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga ada di kitab Amsal itu. Jadi kalau dengar perkataan orang jelek, terus kita resapin, kita renungkan siang dan malam, dan kita kepikiran sampai stres, bingung, kita ini pintar atau bodoh? Selama ini biasanya ngapain? Coba kita belajar firman kan, kita cermin diri sendiri loh. Loh saya belajar satu ayat itu hidupin bertahun-tahun loh. Kok sering saya kepikiran perkataan orang ya? Kadang bertahun-tahun
tahun saya lakuin nih. Ini masih kesel nih. Ini orang ngomong ini tersinggung. Sekarang mau orang ngomong mau jelek, mau gendut, mau apalah, bodo amat. I don't care. Tadi kan Ibu Gembala ngomong kan, hidup kita nggak ditentukan perkataan orang lain, ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amen. Ngapain kita mikirin perkataan orang lain? Yang jadi masalahnya ada orang-orang tertentu yang nempel di sekitaran hidup kita, ngomongnya jelek terus, bisa tetap memiliki respon yang benar apa enggak? Siapa itu? Orang di sampingmu itu loh, yang sering ngomong jelek-jelek itu loh. Responmu harus tetap benar loh. Responmu harus tetap benar. Katakan, saya harus berespon benar. Diberkati apa enggak ini? Coba batuk dulu. Ambil aqua di belakang, minum sendiri ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negeri dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram disuruh pergi sendiri. Tapi apa yang terjadi? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Di ayat yang keberapa itu? Ayat yang keempat ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut. Katakan, Lot ikut. Padahal gak disuruh ikut. Bikin problem gak ini? Kan bikin problem, kan ribut kan, gegeran kan, gara-gara harta lagi. Kan malu-maluin. Orang Kristen gak boleh gegeran masalah harta ya. Ayah kita, Tuhan kita terlalu kaya. Ibu ketawa lagi. Papa kita kan kaya-kaya ya, warisannya banyak ya. Jangan ribut gegeran masalah duit, ribut, aduh malu-maluin lah. Serahin sama Tuhan. Lalu Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan itu. Setelah Lot ikut, Tuhan gak bicara apa-apa loh sama Abraham. Karena gak ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi setelah Lot pisah, baru Tuhan ngomong. Coba perhatikan di Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan. Tuhan baru ngomong. Karena ada orang-orang di sekitaran hidup kita yang kalau kita responnya salah, itu menghalangi rencana Tuhan dalam hidup. Abram suruh pergi bawa Lot. Lot bikin problem. Ada lot-lot dalam hidupmu yang harus ditinggalkan. Apa? Kepahitan, udah bebas kepahitan kan? Ada yang kepahitan gak? Udah dikotbahin berhari-hari gak? Pahitan perlu diapain? Tumpangi tangan sampai gundul juga diapain? Udah, PD Victoria harus bebas dari kepahitan dan sakit hati. PD Victoria harus bebas dari rasa tersinggung. Katakan yang kencang. Harus bebas nih. Harus merdeka. Saya berdoa suatu hari ada generasi yang bebas dari rasa sakit hati dan tersinggung. Karena yang dipikirin bukan perkataan orang, tapi perkataan Tuhan. Sakit hati, kesel, jengkel, marah. Tahu gak Bapak Ibu? Ada bagian yang di dalam diri kita yang berjuang melawan diri kita. Kata kita berubah. Apa itu? Perbuatan daging. Itu seringkali menghalangin kita untuk jadi berkat. Galatia pasal yang kelima 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini ayat saya yang terakhir. Katakan tapi kan belum saya jelaskan. Bisa sejam ini jelasin satu ayatnya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita seringkali dikuasai keinginan daging dan hawa nafsu kita begitu rupa yang ngontrol dan mengendalikan, sehingga kita ini gak mencerminkan kemuliaan Tuhan, tapi malah benceno ngeselin orang lain. Sekalipun kita terlibat pelayanan, datang ibadah, tapi kalau karaktermu tidak berubah sesuai dengan Kristus, dan kau gak mulai komitmen untuk pikul salib sangkal diri mati daging, hidupmu tidak akan jadi berkat. Dengerin Peter Guntur kan isinya pikul salib sangkal diri mati daging ya kan. Sampai belenger ya isinya itu khotbahnya. Supaya kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus kok. Karaktermu, kelakuanmu itu menunjukkan siapa engkau di hadapan Tuhan. Ini penting ini. Harusnya orang sini yang kelihatan cantik-cantik dan keren-keren ini jadi berkat di mana-mana. Amin. Tidak hanya ditumpangi tangan, didoain, minta
Apa titipin doanya? Pendeta dikirim jasa titipan doa atau apa? Habis pikir saya. Saya heran kalau ada orang konseling sama saya langsung bilang, kamu ngapain? Mau cari saya mau ngapain? Mau doain? Saya nggak akan doain, doa sendiri. Kok Bapak begitu? Sama berkuasanya mulutku sama mulutmu. Amin. Di sini adalah orang-orang yang sedang didewasakan Tuhan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena mulut saya dan mulut Bapak Ibu sama. Bentuknya modelnya yang beda dikit kan? Tapi ketika ngomong firman sama berkuasanya, katakan amin. Terus sekarang nggak perlu minta ditumpangi tangan, Pak tolong titip doa ya, Ibu Titi itu. Kadang chat saya, doa sendiri ya Bu, jalan sama Tuhan ya Bu. Ibu kuat, ibu mampu, ayo jalan. Ada lagi orang sini, saya nggak bakalan doain, doa sendiri. Dia dengar firman, praktek firman, waktunya ngidupin firman dan jadi berkat. Loh Pak, aku gimana jadi berkat? Pak, hidup masih babak belur. Justru orang-orang model kayak begini, beberapa hari yang lalu saya khotbah begini, justru setiap masalah dan persoalan itu Tuhan sedang ajarin kita, sedang nulis sejarah lewat masalah itu, supaya kita ngalami pemulihan. Ketika ngalami pemulihan, kita punya kesaksian yang powerful dan dahsyat. Makanya kalau nikmatin masalah, suruh senyum, suruh berbahagia. Amin. Coba senyum kanan kirinya. Yang paling manis, kamu luar biasa ya. Ini tak ajak mati daging sambil ketawa ya. Nanti pulang kamu ngadapin masalah masing-masing dan kamu harus praktek firman. Kamu bilang, aduh Tuhan, tapi gue harus bener ini. Aku harus praktek firman ya, aku harus bener ini. Kekristenan itu bukan ngawang-ngawang di surga, tiap hari haleluya ke surga. Enggak. Kekristenan itu nginjek bumi. Kelakuanmu, tindakanmu, cara kita memperlakukan orang, cara kita senyum sama orang, cara kita menghormatin orang lain yang statusnya lebih rendah dari kita. Tadi kan diajarin nggak boleh sombong kan? Tahu nggak? Saya udah pernah ngomong kan, orang sombong itu antibodinya lemah. Tahu nggak kenapa orang sombong antibodinya lemah? Jalannya kan dongak terus, masukkan air hujan pilek. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, harus menghormati, menghargai. Orang kan bisa melihat, oh iya bener loh orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen kelakuannya deger oleh males aku, jangan deket-deket dia, agak bau kari ayam. Jangan ini, jangan dia. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat orang. Gara-gara pertobatanmu, gara-gara komitmenmu dengan Tuhan, banyak orang dipulihkan, banyak orang diubahkan. Kesaksian ibu suatu hari akan memulihkan banyak keluarga. Perjalanannya Ibu Eli kan gak enak toh. Enak apa enggak Bu? Gak enak toh. Tapi gara-gara ini kan banyak orang dipulihkan Tuhan. Lu jemaatnya Bu Eli tuh sering nelponin saya, Pak saya mau konseling. Dari mana? Udah konseling sama siapa Bu Eli? Gak usah, sama. Gak usah konseling sama saya. Mau ngapain lagi? Doanya sama, jawabannya sama. Saya bilang gitu. Banyak orang dipulihkan loh, gara-gara Ibu Gembala ini loh. Banyak orang kesaksian ke saya, ngalami di jamaah Tuhan diubahkan dan lain sebagainya. Tapi kan dia bayar harganya mahal. Bahwa Ibu kan punya harga yang harus dibayar masing-masing berbeda kan? Porsinya berbeda-beda kan? Setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidupmu kan gak melebihi kekuatanmu. Ada porsinya kan? Tapi ngapain sering jerit-jeritan nangis? Nggak ada toh? Nggak ada yang gulung-gulung. Semuanya langsung senyum, langsung yes. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Tagihan banyak nih. Aku bernyanyi bahagia. Suamiku cemberut. Muji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Ada surat ini datang nih dari pengadilan ini piye itu? Bahagia memuji Yesus. Disuruh berbahagia loh sama Tuhan, karena Tuhan menyertai hidupmu. Gak usah khawatir, gak usah bingung.
Ada yang orang yang punya hutang sedang ditagih hutang nggak di sini? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya saya yang punya hutang. Nggak usah malu, tak doain biar lunas loh. Sini. Dikira mau dibayarin katanya. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Tuhan kan menyertaimu. Amin. Menyertai. Yes. Jalan kan? Yes. Lagi dimaki-maki orang, dia menyertai nggak? Yes. Lagi stres di tagihan banyak nih. Ada nggak dia? Ada. Bapak Ibu udah lelah, capek ngadepin, aku capek ngadepin kayak gini, capek. Dia ada nggak? Ya. Dia menyertai, dia nggak menyertai loh. Dia diam di dalam hatimu. Yes. Dia mengurapimu. Amin. Dia ngerti nggak? Yes. Lagi dimaki-maki orang nih, keluar kalau ini. Kira-kira dia bersedih apa nggak? Dengerin baik-baik, sini dulu temannya aku. Di Kejadian 12 ayat yang berapa tadi ya? 3 ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yes, amin. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya. Pembelaan Tuhan nggak? Ya. Kalau ada orang maki-maki, dia yang belain kita loh. Ya. Kalau ada orang berkatin kita, dia juga berkatin deh, double porsi itu. Yes, amin. Semakin, jadi setiap yang kita perbuat, yang kita lakukan dihitung Tuhan nggak? Amin. Dicatat Tuhan nggak? Yes. Bahkan tetesan air matamu yang seember-ember itu, berember-ember itu. Kalau nangis, kalau stres kan pakai handuk, diperes dulu sampai berember, ditaruh di kirbat Tuhan itu, dihitung Tuhan. Tapi tangisan yang bukan ngerengek, bukan ngeluh, dan apa? Tangisan pertobatanmu dan tangisan atas jiwa-jiwa yang terhilang itu dihitung Tuhan. Amin. Bayangin, kalau ada orang atau suamimu berlaku jahat atau orang lain berlaku jahat, dia menyertaimu. Yes. Amin. Siapa memberkati akan diberkati, siapa mengutuk. Dia bekerja nggak? Hajar nggak? Jangan pernah bela diri, serahin sama Tuhan. Amin. Dia yang bekerja. Yes, amin. Masih stres nggak? Masih bingung nggak? Bikin balas dendam nggak? Enggak. Tuhan ada di sampingmu. Hanya mata kita ini nggak bisa melihat. Dibukakan sedikit kita bisa melihat hadirat Tuhan yang kuat. Yes, amin. Tidak hanya sendiri, ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Surga di belakang kita. Kurang apa nih jadi orang Kristen? Kalau sampai nangis jerit-jeritan, makanya matanya bengkak-bengkak, kalau mau ibadah dia esin dulu. Kenapa? Stres. Tobat loh. Amin. Yeah. Jalan aja sama Tuhan. Yes, amin. Tiap hari jalan sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia menyertai. Yes. Tahu nggak ketika Paulus, waktu itu Saulus dapat otoritas untuk gebukin orang Kristen, dibunuh. Waktu jalan menuju Damsyik, matanya dibuat buta ngelihat kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan ngomong apa? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Orang Kristen. Yang sakit siapa? Tuhan. Barang siapa mengutuk akan dikutuk Tuhan. Powerful nggak Tuhan kita? Hidupmu punya nilai dan berharga nggak? Yeah. Makanya hati-hati. Ayo kita duduk. Kira-kira hidupmu itu loh punya dampak gede nggak banyak orang? Yeah. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, orang yang dekat denganmu itu pasti diberkatin Tuhan. Yes. Karena Tuhan manifestasi dalam kehidupanmu. Jadi ada orang yang membleng hari ini, yang di belakang. Yang di belakang diberkati apa nggak ini? Apa tidur? Tak nyanyi lagi loh ntar. Jalan sama Tuhan setiap hari. Tahu nggak? Semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan tadi, semakin kita kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu semakin nempel dengan kita. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter kita seperti Kristus. Kamu nyembah diri sendiri, kamu semakin egois, sombong belagu, sok cantik, sok kaya. Angkuhnya bukan main. Gampang tersinggungan. Kamu nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Karena kita nyembah Tuhan, karakter kita sama seperti Tuhan. Setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Hadiratnya semakin kuat. Hadiratnya semakin kuat. Banyak orang akan diubahkan melalui hidupmu. Jadi keputusanmu hari ini akan mempengaruhi banyak orang suatu hari. Yes, amen. Diubah di dalam hadiratnya.
dibawa mengenal orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu didawat Tuhan. Amin. Diberkati apa enggak? Amin. Mau makan bakso atau selesai? Udah berapa menit ini? Udah berapa menit? Setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan, setiap hari. Tiap hari. Luangkan waktumu 1 jam minimal setiap hari. Orang Kristen harus minimal 1 jam. Harusnya 2 jam 40 menit, karena satu hari ada 24 jam. Dipotong 1/10-nya kan 2 jam 40 menit kurang lebih ya. Tapi pada kenyataannya kita enggak banyak luangkan waktu sama Tuhan. Kita lebih banyak suka scroll TikTok, scroll IG, scroll Facebook, scroll YouTube dan lain sebagainya. Kalau YouTube, Bapak Ibu dengerin YouTube saya masih oke lah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tapi jadi masalah seringkali kita buang waktu kita sia-sia. Kita gak peduli lagi dengan Tuhan. Kita cuek dengan Tuhan. Terus kita berharap sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana mungkin yang terjadi? Yoro laini dia. Yoro laini. Yoro laini. Jesus yoro laini. Yoro laini. Yoro laini. Jesus yoro laini. Bapak Ibu nanti datang dalam hadirat Tuhan, nggak pingin apa-apa, hanya pingin, aku pingin kenal hatimu Tuhan, aku pingin senengin hatimu. Bangkit berdiri sama-sama, udah selesai ya? Katakan yes. Udah selesai atau masih kurang? Bangun keintimanmu sama Tuhan setiap hari. Datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, mau apa sih dalam hidupku? Lupakan semua masalah dan persoalanmu ketika engkau ngadapin apapun itu. Ketika datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan toh aja. Di sini pun kalau kamu fokus sama bakso, kamu nggak akan ketemu Tuhan loh. Ini diajak nyembah pikirannya bakso terus saja, nih repot ini. Wes wong. Lupakan bakso sebentar. Jangan lihat bakso terus. Nanti ngembang baksonya. Tutup matamu, mulai fokus sama Tuhan. Saya minta waktu beberapa menit saja, mulai fokus sama Tuhan. Terus nyembah. Haleluya. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Nikmatin Tuhan. Waktu keyboard ini nyembah Tuhan, mulai fokus sama Tuhan, mulai ngomong sama Tuhan. Nikmati hadiratnya. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, setiap orang dalam ruangan ini sekarang Kau jamah satu persatu. Sekarang urapanmu sedang turun mengalir. Ada yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Makarabaseke nimiku puramandiku nomosak. Ipakar rababaka namama sekiribidib himenderebedebe konomobus. Setiap sakit penyakit yang ada pada tubuh umatmu dalam ruangan ini, aku perintahkan, go in Jesus name. Ada orang-orang yang hatinya kering
karena terlalu sakit disakitin, hampir nyerah kadang. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Tuhan, Tuhan, Kau jamah setiap orang dalam ruangan ini. Terus ada urapan yang sedang turun dalam ruangan ini. Aku berdoa semakin kuat pengurapan itu. In Jesus name. Mulai fokus sama Tuhan. Sembah Dia. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini bahwa mereka memiliki pengalaman, kedalaman dengan Tuhan. Setelah mereka pulang dari tempat ini, mereka mengalami Tuhan secara pribadi di kamar doa mereka. Bahwa mereka berjalan, sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau pegang, Engkau berikan kemampuan dan kekuatan, dan di ujungnya Engkau akan berikan hidangan di depan para lawan mereka. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Engkau yang tahu detail setiap kehidupan mereka. Dewasakan. Berjalan dalam padang gurun, tetap ada penyediaan Tuhan. Berjalan dalam lembah kekelaman, ujungnya ada hidangan, ada penyertaan. Bahwa mereka masuk ke tanah perjanjian, menikmati semua anugerah dan kemurahan, dibentuk, diproses, diubahkan sampai kemuliaan memanifestasi dalam hidup orang-orang di tempat ini. Aku tahu hamba-Mu udah selesai bicara, tapi Engkau Roh Kudus bicara terus. Darah-Mu memantraikan firman yang hamba-Mu sampaikan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, nempel dalam hati mereka, nempel dalam hidup mereka. Dan manifestasinya di kelakuan, tindakan, dan perbuatan mereka ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Bawa pulang hadirat ini di kamar doamu. Bawa hadirat. Enak gak hadiratnya Tuhan? Siapa yang ngerasain hadirat Tuhan? Enak kan nyembah tuh? Siapa yang nyembah rasanya lupa segala-galanya? Tahu gak kalau kita masuk dalam hadirat kita lupa segala-galanya? Bayangin kalau setiap hari kayak begitu. Tetapi tetap kerja lo ya, nggak boleh malas ya. Nyembah terus, suami nggak diurusin, anak nggak diurusin, keleleran semua ya, namanya kurang ajar itu. Ya, harus memiliki dampak dalam rumah tangga, kerja, tanggung jawab dan lain sebagainya. Tetap bawa hadirat Tuhan ini. Waktu kamu nanti ngadepin masalah persoalan, disuruh ngapain? Lah kok lupa, baru selesai loh. Suruh berbahagia. Berbahagia itu tanda awalnya ngapain? Cuma bibirnya yang manis buat Tuhan Yesus. Katakan, "Muah Tuhan Yesus," bilang. "Yesus I love you," bilang. "Muah," bilang coba. Kalau nggak bisa bilang Tuhan Yesus I love you, susah loh ngomong bilang I love you sama anak loh. Apalagi suami yang bencek no bilang I love you. Sekarang bilang I love you Tuhan. Jesus I love you. Muah bilang. Tiap hari ngomong kayak begitu, nikmatin jalan sama Tuhan, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan, tambah diberkati. Karena kita miliknya Kristus, kita berhak mendapat berkatnya Abraham. Thank you bilang. Terima kasih Tuhan. God bless you.